Halo guys, kenalin aku Vika. Aku Akila, aku Lulu. Kita dari kelompok 9 dan akan melakukan wawancara terkait proyek akuntansi biaya. Dan hari ini kita berada di kantor Lampung Cerdas. Yuk ikutin kita. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Rudia Wilisa Fitri, bisa dipanggil Vika. Itu dari Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Lampung. Dan ini juga ada teman-teman saya. Saya Lulu Hoirunisa, sama dari S1 Akuntansi juga. Lulu. Lulu Hoirunisa. Oke. Saya Akila dari Prodi S1 Akuntansi juga. Panggilannya apa? Akila. Akila. Oke. Jadi gini Mas, kami kesini tuh untuk melakukan wawancara terkait tugas kami, yaitu akuntansi biaya. Oke. Nah kan yang saya tahu di Lampung Cerdas ini kan ada beberapa program. Oke. Beda-beda ya programnya ya Yes, Mas. ya. Nah jadi mau tahu beberapa pertanyaan dari sini juga terkait Lampung Cerdas. Oke. Mungkin saya enaknya manggilnya Mas Saiful atau Mas saja Pak? nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin Mas Saiful boleh perkenalan dulu. Oke ya, jadi sebelumnya perkenalkan ya. Nama saya Saifullah. Saya juga alumni Unila loh sebenarnya. Kita tetanggaan. Kalian kan FEB. Iya, betul. Saya itu ilmu pemerintahan FISIP. Hmm. Saya masuk tahun 2013. Kemudian saya 2014 mendirikan Lampung Cerdas. Sampai sekarang saya masih dapat amanah tuh dari teman-teman BOD. Saya sebagai selain pendiri, saya juga sebagai direktur Lampung Cerdas. Nah, jadi kalau ngomongin perkenalan saya itu singkatnya. Kalau ngomongin tentang Lampung Cerdas, mungkin sekalian Lampung Cerdas itu kan berdiri dari 2014 sampai dengan sekarang. Kalau tadi di dalam dunia bisnis kan teman-teman FEB itu kan pasti hanya dua hal aja. Kalau nggak jasa, produk pasti gitu. Nah, kita ini alhamdulillah dominan ke jasa, meskipun beberapa ada produknya. Gitu mungkin singkatnya. Mungkin langsung masuk aja Mas ya ke Yes. pertanyaannya. Nah, boleh nggak sih sedikit aja sejarah pendirian Lampung Cerdas? Oke, ya tadi sempat saya bahas ya. Jadi Lampung Cerdas itu kan berdiri dari tahun 2014. Jadi kenapa sih harus ada Lampung Cerdas pada saat itu? Itu hasil dari kegelisahan saya melihat pendidikan yang tidak merata. Jadi di kampung saya dulu itu ada sekitar 23 kakak. Kemudian dari 23 kakak itu lebih dari 10 tahun nggak pernah ada orang yang bisa kuliah. Kuliah loh ini. Dan belum pernah ada yang kuliah di Unila. Jadi tiba-tiba dengan perjuangan yang panjang gitu kan, saya keterima di Unila dulu, jurusan ilmu pemerintahan, kemudian dapat beasiswa KIP kuliah. Nah, itu spiritnya di situ. Karena 2013 saya masuk, 2014 saya punya adik kandung, dia mau kuliah juga. Nah, akhirnya 2014 itu saya diminta untuk mendampingi adik-adik di beberapa sekolah untuk informasi tentang kuliah, memotivasi mereka, kemudian informasi tentang beasiswa, termasuk cara-caranya. Nah, maka saya pikirkan kalau saya cuma ngomongin Saiful, kayaknya nggak dapat deh feel luasnya. Maka saya buatlah apa ya lembaga, apa ya namanya. Maka saya buatlah dengan berbagai cerita. Yang saya pilih adalah Lampung Cerdas. Nah, jadi Lampung Cerdas itu hadir sebagai spirit untuk menjadi jembatan cita-cita anak-anak Indonesia. Jadi Gitu. muncul itu ya dari pemikiran sendiri Ya, kan ya, dari pengalaman-pengalaman betul, ya Mas. betul murni dari sendiri. Oke, mungkin ini lanjut ke programnya Mas. Program atau layanan itu yang ditawarin selain produk utama. Untuk sekarang ini produk utamanya kalau nggak salah SNBT Plus ya Mas? Atau Oke. ada lagi yang lain? Oke. Nah, jadi gini, kalau kita ngomongin layanan di Lampung Cerdas itu apa? Nah, kita tadi udah sempat bahas. Kita ada produk, ada jasa. Nah, dalam konteks bagiannya, kita itu menggarap 4 segmen. Yang pertama adalah untuk pendampingan anak-anak yang mau masuk kuliah. Kedua, pendampingan mahasiswa supaya bisa menemukan arah hidup. Contoh, kalian ini kan udah semester 2. Ini kalau kita gali lebih dalam pertanyaan saya, apakah kalian tahu 4 pintu yang pasti akan kalian temui di saat kalian lulus nanti? Itu banyak banget saya menemukan di lapangan udah semester 5, semester 7, mereka nggak tahu. Sehingga kuliah, lulus, bingung mau ngapain. Banyak banget kan anak Indonesia itu yang begitu, udah lulus, bingung. Nggak ada skill yang betul-betul dipertajam, nggak ada jaringan yang benar-benar dapat dia andelin, nggak ada wawasan yang betul-betul bisa membuat kita makin confident. Nah, maka Lampung Cerdas ada program untuk melayani di bidang mahasiswa. Yang ketiga, kita ada program untuk melayani instansi dan perusahaan. Jadi ada training-training untuk perusahaan untuk meningkatkan marketing karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan growth mindset karyawan di berbagai perusahaan. Yang keempat itu kita ada penerbitan. Jadi kita ada beberapa buku ini contohnya buku kuliah modal 0 rupiah. Nah, ini buku kita yang terbitin. Kemudian ini buku Cara Gila Mengubah Diri, termasuk dulu banget ini ya. Ini tahun 2000 berapa? Tahun 2013, 2014, 2015 kita nulis buku Andai Jokowi Jadi Presiden. Ya, 2014 dia jadi presiden beneran kan. Nah, gitu. Jadi ada beberapa buku lah yang kita tulis karena kita juga bagian daripada penerbitan. Kalau ditanya mana produk utamanya? Nah, setiap ini ada produk utamanya. Jadi kalau di mahasiswa itu ada 2 produk utamanya, sekolah public speaking sama wisuda tepat waktu. Kalau untuk yang menuju perguruan tinggi itu ada 2, namanya kuliah tanpa tes, KTT, sama SNBT Plus. Kemarin tanggal 31 baru pengumuman SNBP. Alhamdulillah seneng banget saya. Banyak banget alumni-alumni kita yang keterima. Ada yang di FKUI, ada yang di psikologi Unpad dan berbagai macam. Jadi gitu, setiap layanan kita punya produk unggulannya masing-masing gitu. Berarti total program yang ada di Lampung Cerdas ada berapa? Banyak banget, lebih dari 30-an. Oh, itu berarti dari awal ya? Yes. Dari awal sampai dengan sekarang kayaknya lebih dari 70-80 kayaknya. Benar-benar dari awal ya. Tapi
tahun terakhir deh kita ngomongin 2021 pasca Covid sampai sekarang itu sekitar 30 lah program. Di berbagai layanannya tadi. Nah, tapi kalau diomongin mana yang paling best seller, yang menghasilkan revenue lebih banyak, menghasilkan impact lebih besar, menghasilkan member lebih banyak, yaitu tadi beberapa yang saya sebutin. Gitu. Untuk target marketingnya itu di Lampung Cerdas itu mungkin bisa dikasih tahu Mas dari pelajar atau dari yang sudah lulus mahasiswa juga. Oke, nah ini ngejawab kan seperti yang tadi saya jelasin tentang perlayanan. Jadi kalau dia untuk menuju perguruan tinggi, target kita itu kelas 12 sama gap year. Yang kedua, kalau untuk mahasiswa, ya pasti mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, untuk ngomongin perusahaan, itu perusahaan-perusahaan, tapi lebih kepada karyawan, milenial, dan Gen Z. Kan hari ini banyak perusahaan, udah tim-timnya itu Gen Z sama tim milenial kan. Contoh Lampung Cerdas di depan itu ada berapa belas orang itu, orang-orang di depan itu. 80% itu milenial, 20%-nya Gen Z, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kita cari perusahaan-perusahaan, lembaga instansi yang begitu secara data karyawannya milenial dan Gen Z, nah kita ajukan program-program. Gitu. Untuk SNBT Plus itu kan targetnya itu dari kelas 12 sama gap year ya. Berarti Yes. kalau untuk kelas 11, kelas 10 itu bisa nggak sih Mas? Sebenarnya bisa. Nah, ini salah satu value dari program kita ya. Jadi kalau program yang di luar-luar sana, kan brandingnya kita itu bukan bimbel ya. Kita itu lebih ke konsultan pendidikan. Karena nggak cuman melayani, misalkan di program SNBT Plus atau KTT, kita itu nggak cuman ngajarin di bagian itu. Ada orang tua, ya konsultasi juga ke kita. Kemudian ada anak bingung, ya kita konsultasi juga ke kita. Nah, jadi kalau ditanya kelas 10 boleh ikut nggak? Kelas 11 boleh ikut nggak? Boleh, prinsipnya. Nah, tetapi kan tahun ini udah selesai programnya. Tahun depan mereka boleh ngikut lagi program yang sama, gratis, nggak perlu bayar lagi. Dan di Lampung Cerdas ini, udah beberapa tahun terakhir ini, menariknya dia bayarnya cuma 1 kali untuk ngikut selamanya. Gitu. Terus kalau melihat dari berdirinya Lampung Cerdas ini kan dari 2013 ya? 14. Dari 2014 berarti sekitar udah 12 tahun ya Mas? Yes. Nah, selama 12 tahun itu gimana sih Mas Saiful mengatur pembiayaan dari gimana pengelolaan tempat sama fasilitas di Lampung Cerdas? Oke, nah kalau ngomongin pembiayaan itu kan agak lebih banyak. Ada dari operasional, kemudian termasuk gaji dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dari sisi pembiayaan, karena kami ini mayoritas jasa, saya selalu tekankan kepada tim finance. Di sini ada Mbak Ade, ada Mbak Aden, itu ada tim finance. Saya bilang, cost maksimal untuk setiap program itu maksimal hanya 25%. Gitu. Jadi kalau dia dapat misal dapat 100 juta, maka cost operasional untuk program itu maksimal hanya 25 juta. Saya bilang begitu. Nah, kalau untuk dari sisi beban gaji dan lain sebagainya, yaitu ada kesepakatan dan MOU-nya masing-masing. Kemudian kalau dari sisi tempat ini alhamdulillah kantor kita ini udah definitif, udah punya kita. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita sewa, lumayan tuh 18 juta setiap tahun. Nah, ini kita udah gratis dengan ekosistem semacam ini ya kita triki-triki aja penghematan dan lain sebagainya gitu sih dari skemanya. Oke, kemudian kalau untuk sistem gaji karyawannya itu boleh dijelasin nggak Mas? Apanya yang dijelasin? Sistem gaji karyawannya kan ada beberapa tim kan, Oke. nah itu sistem gajinya seperti apa? Ya, jadi di Lampung Cerdas ini kan ada namanya tim office. Nah, mereka itu ya digajinya bulanan. Nah, selain daripada ada gaji bulanan, kan setiap mereka itu ada target akumulasi. Nah, ketika itu tercapai, ya mereka dapat reward. Nah, di luar daripada gaji akumulasi per individunya, kita itu biasanya ada gamification, kayak game-game gitu lah. Kan anak-anak milenial, anak Gen Z kan suka nge-game ya. Jadi kita punya program-program gamification. Contoh, program misalkan wisuda tepat waktu. Target program kita selama 3 bulan harus 10.000 member misalkan. Nah, kalau bisa 10.000 member, maka kita jalan-jalan ke 3 negara. Kayak contoh tahun 2024 kalau nggak salah, kita jalan-jalan ke 3 negara. Gitu. Jadi itu kenapa? Ya karena kita achievement gitu. Nah, ada juga tim remote. Tim remote itu dia dapat komisi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dan itu memenuhinya. Yang ketiga, ada tim bahasanya kita itu tim affiliate. Dia dapat gaji, pendapatan atau komisi ya kalau dia melakukan penjualan. Begitu. Berarti tim-timnya di sini tuh banyak ya Mas? Banyak. Jadi kalau per sekarang aja kalau yang tim remote sama affiliate tadi itu kalau dikumpulin 2025 2026 per bulan 3 ini kayaknya 1.500-an ada. Iya banyak. Itu begitu. termasuk yang di tim online juga atau gabung tim? Ya gabung ke tim online juga. Tapi kalau yang tim front office, tim-tim yang benar-benar tak punya tanggung jawab yang lebih itu tuh beda lagi gitu. Mereka punya gaji tetap dan lain sebagainya gitu. Oke. Ini mau tahu sih Mas gimana cara nentuin harga program-program itu? Kan kalau program mau dibuat pasti kita nentuin harganya Oke. dulu. Nah, itu seperti apa Mas? Ya sebenarnya punya banyak pola ya, punya banyak metode, punya banyak kalau istilah kami itu ada borang. Secara teorinya juga banyak, tetapi lebih kepada kita hitung dulu aja HPP-nya kita itu berapa. Kemudian kalau ngomongin setelah HPP-nya selesai, ini HPP untuk produksi produknya aja. Contoh buku deh. Nah, buku ini kan satu kali cetak ini kalau pesen dikit sama pesen banyak kan beda. Contoh kalau pesennya banyak, kemarin itu kita pesen 1.500 buku. Harganya sekitar 60 ribuan misalkan kayak gitu. Tapi kalau pesennya cuma 100, wah ini dengan premium buku begini tuh bisa ada 100-an lebih gitu harganya. Nah, ini akhirnya kita pesen biar lebih murah. Nah, ini kan baru ngomongin HPP ini. Yang kedua, nanti hitungannya royalti penulis dapat berapa misalkan. Gitu, fee-nya untuk penulis berapa. Kemudian cost marketing dalam prosesnya itu berapa. Nah, ini semua data dikeluarin semua lalu
kita pengen mau ambil berapa persen dari total itu. Gitu. Maka harga buku ini kira-kira dijual berapa ini? 100-an ke atas. Ya harga buku ini kami jual ini 243.000. Nah, tapi kan kenapa banyak orang yang beli? Karena kami nggak cuma jual kertas. Kami jual isi, pengalaman, dan ajakan untuk mengubah kehidupan gitu. Jadi kayak kita pengen pastikan ya produknya memang benar-benar available banget gitu loh untuk dikonsumsi si pembaca gitu. Lanjut ya Mas, untuk pengelolaan biaya untuk kebutuhan belajar kan di program-program itu ada kayak modulnya, ada bahan Yes. ajarnya. Nah itu gimana pengelolaan biayanya? Ya itu masuk ke HPP tadi ya. Kalau kita masukin ke HPP, dan kalau ngomongin metode pembelajaran, kita itu modul masuk ke dalam kos yang tadi. Jadi pokoknya masuk ke dalam bagian maksimal 25% dari total kos kita. Gitu. Jadi 25% itu terdiri dari apa? Ya terdiri dari HPP, produksi, kemudian komisi, biaya marketing, dan lain sebagainya itu. Gitu. Masuk ke operasional ya? Di kooperasional, maksudnya kooperasional. Kemudian dari program yang sekarang aja deh ya Mas, yang berjalan itu tuh yang diberi ke siswa itu sifatnya standar atau beda-beda kayak sesuai paket gitu, sesuai kebutuhan yang bakal join programnya gitu. Beda-beda dia. Kita ngomongin sekarang kalau yang untuk menuju perguruan tinggi lah ya, kita ngomongin sekarang. Jadi contoh program untuk masuk program untuk UTBK SNBT deh misalkan gitu. Itu kita ada 4 programnya. Ada paket STAR, ada paket Gaspol, ada paket Ambis, ada paket Ambis. Yang paling terakhir itu ada paket lengkap SNBT Plus. Gitu. Dan itu harganya beda-beda, yang didapat dari sisi layanannya beda-beda, durasi layanannya juga beda-beda. Berarti kita bisa ngambil sesuai kebutuhan yang kita mau ya Mas? Lebih kepada sebenarnya kalau diomongin kebutuhan sebenarnya pasti mereka butuh yang paket lengkap sebenarnya. Tapi lebih kepada berdasarkan uang yang dia punya sekarang. Gitu. Karena banyak. Misalkan dia ngambil paket yang STAR. Itu kan murah banget, lebih mahal daripada harga kopi di kafe sebenarnya. Daripada harga paket STAR. Tapi kan dia cuma sekali aja. Tiba-tiba dia udah ngerasakan bagus juga ya hasilnya. Dia mau naik ke yang paket Ambis misalkan. Ya itu dia naik ke situ. Karena sebenarnya saya pengen Kak paket yang lengkap SNBT Plus, tapi uang saya ya baru cuma segini. Ya udah di situ. Nanti dia tinggal nambah lagi aja. Oh, bisa upgrade Upgrade. paket. Oke. Boleh tahu Mas jumlah karyawan di sini atau jumlah tim itu berapa Mas? Ya tadi seperti saya sampaikan, kalau totalnya itu se-Indonesia dengan berbagai layer tadi ya, ada remote, ada affiliate, ada tim front office, itu sekitar 1.500-an. Tapi total orang-orang front office aja itu 14 tambah 5 tambah 6, 20 lah, 20-an. Oke. Untuk jumlah siswa atau jumlah kelas yang dilayani nih setiap hari atau setiap minggu itu berapa Mas? Itu bisa dilihat nggak sih dari sini? Sebenarnya kita itu kan metodenya membership ya. Jadi kita itu nggak bisa ngedetect berapa yang benar-benar aktif, karena dia kan nggak pertemuan tatap muka, dia lebih kepada online course. Jadi dia beli, lalu kita kasih LMS atau member areanya, lalu mereka akses. Nah kita hanya bisa memantau, sekarang ada sekian ratus orang yang join, ada sekian ribu orang membernya kita, lebih ke situ sih. Boleh diakumulasiin berarti kalau yang join programnya per minggu itu kira-kira berapa Mas? Kita ngambil kan setiap durasi, target marketing kami ini sekitar 2 bulan sampai 3 bulan setiap itunya ya. Satu produknya misalkan yang difokusin. Itu sekitar 2.000 sampai 5.000-an lah total dalam waktu 2 sampai 3 bulanan itu. Lanjut ke selain biaya utama itu berarti biaya kita untuk ngeluarin produk tadi ya Mas. Nah, selain biaya itu, biaya operasional nih yang dikeluarin itu apa aja Mas? Kayak misalkan bayar wifi atau bayar listrik, itu ada lagi nggak? Ya itu ada lah, kalau di luar daripada yang HPP dan lain sebagainya tadi ya itu bayar listrik, bayar wifi, bayar sistem. Sekarang kan udah punya banyak sistem AI juga kita, jadi kita harus ada langganan bulanan. Dan belum lagi telepon atau untuk layanan halo dan lain sebagainya, macam-macam itu. Termasuk uang sampah pun ada kita kan gitu. Mas ada nggak sih metode khusus untuk netepin atau menghitung biaya operasional tadi itu? Ada, tapi persisnya saya nggak terlalu detailnya seperti apa, itu tim finance sih lebih ke sana. Tim finance yang ngelakuinnya Mas. Yes. Kalau ada nggak yang mau diubah nih dari sistem penetapan biaya tadi itu? Atau menurut Mas untuk sekarang ini udah efektif? Kalau dibilang efektif, mungkin efektif di zamannya ya. Tapi kan era sekarang sangat cepat berubah dan berkembang. Maka kita akan melakukan banyak perubahan sebenarnya beberapa waktu ke depan. Dari sisi lain, untuk menjadikan target supaya tim-tim kita itu kan, kalau di sini kan kita nggak nyebut karyawan ya, kita nyebutnya tim. Tim-tim kita itu ya bisa sejahtera, bisa itu tentu ada beberapa perubahan yang akan kita coba lakukan lah ke depannya. Tapi lagi kita coba amati dulu apa faktor-faktor yang harus urgent membuat itu berubah. Nah, selanjutnya Mas, ini kayaknya yang banyak pengen orang tahu nih, kelebihan dari Lampung Cerdas dibandingkan dengan bimbel lainnya itu apa Mas? Ini menarik tuh kalimatnya, kamu tadi itu bimbel lainnya. Yang jelas kita bukan bimbel. Kita itu bukan bimbel, kita itu secara brandingnya itu sebagai konsultan pendidikan, kemudian sebagai lembaga training, dan lembaga mentoring. Jadi kita itu diferensiasinya di situ, satu. Yang kedua, kita itu satu-satunya lembaga yang 100% concern untuk pendampingan siswa yang mau masuk jalur undangan. Let's say kalau kita sebut lah, teman-teman tahu ya bimbel-bimbel, kalau kita ngomongin bimbel. Mereka itu pasti
sebenarnya untuk UTBK SNBT sebenarnya. Jadi nggak ada layanan program khusus. Jadi kami punya program khusus untuk yang mau masuk jalur undangan, nggak ada. Dilihat dari apa? Ya dilihat dari kalau ngikut programnya mereka itu belajar soal apa enggak? Ikut programnya mereka ada tryout-nya apa enggak? Kalau di awal ikut udah ada pembahasan soal, udah ada belajar mata pelajarannya, udah ada pembahasan tentang apa? Tryout-nya fix, itu bukan untuk jalur undangan, itu pasti untuk jalur tes. Nah, jadi kalau kuliah tanpa tes kami itu nggak ada tryout, nggak ada apa namanya belajar pelajaran literasi dan nggak ada. Benar-benar fokus. Ini jalur-jalur undangannya, gini strateginya. Nah, kalau kamu ngikut di program ini, kamu akan didampingin 9 bulan sampai di titik dia itu dapat beasiswa atau dapat UKT yang ringan. Ada banyak alumni kita itu yang lain UKT-nya mahal-mahal, nggak tahu UKT kalian itu berapa? UKT-mu berapa? Oh, kalau saya kan dapat KIP, oke, aman. Oke, sekitar 5 jutaan. Ada banyak alumni kita itu yang dapat UKT cuma 400.000. Kalau saya ngomong begini nggak percaya kan teman-teman? Mana ada hari gini UKT 400.000? Demi Allah, ada alumni kita dapat 400.000 di saat yang lain 3 juta, 32. Ada banyak juga tim-tim alumni kita itu yang dia dapat 1.800.000, 1.400.000 gitu. Nah, apalagi yang KIP kuliah yang sejak awal dia memang udah dapat KIP awal desil 1, 2, 3 misalkan gitu, itu kita akan push dia bisa lulus di KIP kuliah gitu. Jadi salah satu diferensiasinya ke sana. Yang kedua, base-nya Lampung Cerdas itu bukan event, tapi program. Nah, kalau event itu kan satu kali selesai. Tapi kalau program dia berkepanjangan, ada mentoringnya di sana, ada consultingnya di sana gitu. Oh, yang dimaksud didampingi tadi itu didampingi karena ada strateginya nih dari Lampung Yes. Cerdas atau kita itu konsultasi setiap mau misalkan mau mendaftar kayak tadi. Oh enggak, kita ada urutannya dari lu yang nggak tahu apa-apa informasi sampai lu betul-betul bisa keterima dapat KIP atau dapat UKT ringan, itu kita ada kurikulumnya. Kita ada strategi, kita sebut itu STTS, strategi, trik, taktik dan senjata untuk bisa. Kayak sekarang kan yang daftar SNBP itu ada 800.000 orang. Yang keterima itu 126.000. Jadi kan banyak banget. Nah, kita butuh strategi, trik, taktik dan senjata untuk bisa lulus itu. Lebih ke situ sih. Tapi bisa konsultasi nggak? Oh iya pasti, kita layanannya 24/7. Karena kita udah suntik AI di dalamnya, jadi AI itu udah melayani, tapi AI-nya benar-benar kayak kita ngelayani kayak manusia biasa, malah lebih pintar AI. Saya sebagai direktur, malah saya lebih suka sama AI daripada sama tim. Karena kalau ada yang konsultasi jam 2 malam, habis dia sholat tahajud jam 2 malam, itu tim saya bisa jadi lagi tidur toh. Tapi kalau AI ya betul-betul bisa. Bagus. Gitu. Selanjutnya nih, ada nggak sih Mas tantangan internal seperti kenaikan biaya yang sering muncul nih? Jadi terus gimana juga cara Mas mengatasi masalah tersebut? Ya, kalau ngomongin ketidakjelasan, ya perusahaan itu tuh memang serba banyak resiko dan serba nggak jelas. Dia selalu berubah-ubah. Tetapi kan kita harus resilient juga kan. Kita juga harus tahan banting, tangguh gitu kan dalam prosesnya. Jadi gimana cara mensiasatinya? Poin pertama, kita harus by data driven. Jadi ini kenapa? Jadi bukan apa yang bisa dikurangin, apa yang bisa dikurangin, enggak, tapi lebih kepada ngapa gitu. Jadi start with why lah. Ada kan bukunya tuh Simon Sinek, start with why. Jadi lebih ke sana. Yang kedua, setelah data driven itu yang kita coba lakukan adalah analisis SWOT. Dari data yang ada itu kita analisis. Nah, jadi apa namanya? Misal ketika ini ada peningkatan tapi menghasilkan lebih banyak, itu kan make sense saja kan. Yang nggak boleh adalah dia udah makin bengkak secara pembiayaan, tapi secara impact, outcome, dia malah sama atau malah menurun. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Jadi memang sudah prepare dan sudah diperhitungkan dari awal ya Mas. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Ada nggak sih hambatan eksternal yang dialami Lampung Cerdas? Oh, banyak banget lah. Kalau di dunia apa namanya bisnis itu pasti banyak banget hambatan. Baik itu eksternalnya kompetitor dengan kompetitor. Yang kedua, perubahan behavior customer. Sekarang yang ada di kelas SMA itu bukan lagi generasi zilenial. Saya ini kan milenial. Mungkin kalian ini saya prediksi zilenial. Tapi yang di bangku SMA sekarang itu tuh udah gen alpha. Kebayang ya? Nah, jadi mereka itu udah betul-betul. Jadi perubahan perilaku itu ngefek banget. 2020 itu tuh belum banyak orang yang kenal AI, ChatGPT, Gemini, itu belum ada. Ketika udah ada itu, sampai pemerintah aja kan buat peraturan sekarang kan, anak di bawah 16 tahun nggak boleh pakai ChatGPT kalau termasuk salah satunya. Kenapa? Karena kalau itu nggak dibatasin, perubahannya itu cepat banget. Dia mau nanya apa aja, bahkan kalau biasanya kita nyari di Google, kan kita butuh milih, buka satu. Kalau sekarang kita ngomong di Google, udah ChatGPT, nah udah Gemini yang ngejawab di atas versi AI-nya kan. Gitu, jadi kayak lebih instan banget. Nah, maka tantangannya adalah kita harus adaptif. Kita harus terus coba menyesuaikan dengan kondisi-kondisi mereka. Cara ngomong aja kan ngaruh. Cara ngomong dengan anak Gen Z, dengan kalian, dengan cara ngomong dengan Gen Alpha, dengan cara ngomong yang udah bapaknya, tua-tua itu ya beda kan. Nah, salah ngomong, nggak closing nanti, nggak jadi mereka beli. Kira-kira gitu. Karena komunikasi itu penting banget, harus diasah terus ya Mas. Mungkin cukup Mas dari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih karena udah ngizinin kami untuk menyelesaikan tugas kami ini. Terima kasih juga dan terima kami di tempat ini lagi, kembali lagi di sini dan cukup. Terima kasih ya Mas. Mungkin wawancara untuk hari ini di Lampung Cerdas dengan Mas Saiful selaku CEO Lampung Cerdasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.